Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, kami akan menyampaikan materi mengenai unsur kemanusiaan yaitu harapan. Terdapat 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian harapan. Yang kedua, faktor-faktor harapan menurut Schneider. Yang ketiga, faktor-faktor harapan menurut Wild. Yang keempat, komponen atau aspek harapan. Yang kelima, karakteristik yang dimiliki seseorang dengan tingkat harapan tinggi. Yang keenam, 5 macam harapan manusia. Dan yang terakhir, contoh harapan. Pengertian harapan menurut beberapa ahli. Averil mendeskripsikan harapan sebagai emosi yang diarahkan oleh kognisi dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Stat memandang harapan merupakan ekspektasi yang berinteraksi dengan pengharapan untuk mewujudkan kemungkinan dan berpengaruh pada tujuan yang dicapai. Menurut Schneider, harapan adalah kemampuan untuk merencanakan jalan keluar dalam upaya mencapai tujuan walaupun adanya rintangan dan menjadikan motivasi sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan. Edward menyatakan harapan adalah suatu mental yang positif yang akan meningkatkan kemampuan seseorang individu untuk mencapai tujuan di masa depan. Pengertian harapan secara umum, manusia dan harapan sangat berhubungan erat sekali karena tak ada manusia yang tidak mempunyai harapan. Manusia yang tidak mempunyai harapan sama saja tak mempunyai kehidupan. Anak kecil maupun orang tua mempunyai suatu harapan di dalam dirinya. Suatu harapan tidak selalu untuk diungkapkan. Harapan dapat membuat kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Harapan dapat mewarnai kehidupan setiap manusia. Kehidupan manusia berliku-liku karena mereka mempunyai suatu harapan yang ingin dicapai dengan berbagai cara yang dilakukan. Faktor-faktor harapan menurut Schneider. Yang pertama, seberapa besar nilai dari hasil yang diusahakan. Yang kedua, jalan keluar yang direncanakan dapat dipastikan terhadap hasil dan keinginan yang sesuai tentang bagaimana keefektifan mereka akan berhasil pada sesuatu yang dihasilkan. Yang ketiga, pemikiran diri sendiri dan seberapa efektif seseorang akan mengikuti jalannya dalam upaya mencapai tujuan. Terdapat 3 faktor-faktor harapan menurut Wild. Yang pertama, dukungan sosial, yang kedua, kepercayaan religius, dan yang ketiga, kontrol. Dukungan sosial. Harapan memiliki kaitan erat dengan dukungan sosial. Pertahanan hubungan peran keluarga merupakan sesuatu yang penting bagi tingkat harapan. Sebaliknya, kurangnya ikatan sosial diatribusikan sebagai hasil kesehatan yang lebih buruk. Individu mengekspresikan perasaan tidak berdaya ketika mereka tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain. Kepercayaan religius. Kepercayaan religius dan spiritual telah diidentifikasikan sebagai sumber utama harapan dalam beberapa penelitian. Kepercayaan religius dijelaskan sebagai kepercayaan dan keyakinan seseorang pada hal positif atau menyadarkan individu pada kenyataan bahwa terdapat sesuatu atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk situasi individu saat ini. Spiritual merupakan konsep yang lebih luas dan terfokus pada tujuan dan makna hidup serta keterkaitan dengan orang lain, alam, ataupun dengan Tuhan. Kontrol. Individu yang memiliki sumber internal dalam kontrol memiliki harapan bahwa mereka dapat mengontrol nasib mereka sendiri. Sebaliknya, individu yang memiliki sumber kontrol eksternal berharap untuk dikontrol oleh kekuatan atau paksaan yang berasal dari luar dirinya. Mempertahankan kontrol merupakan salah satu bagian dari konsep harapan, dan harapan memiliki hubungan yang positif dengan persepsi seseorang mengenai kontrol. Harapan dapat dikorelasikan dengan keinginan dalam kontrol, kemampuan untuk menentukan, menyiapkan diri untuk melakukan antisipasi terhadap stres, kepemimpinan, dan menghindari ketergantungan. Terdapat 4 komponen harapan. Yang pertama, goal thinking, adalah sasaran tindakan mental dari keinginan seorang individu. Yang kedua, yaitu willpower thinking, adalah pandangan yang untuk menemukan satu atau beberapa cara utama untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ada way power thinking, adalah perantara atau kemampuan untuk memotivasi diri untuk menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, yaitu kombinasi antara pathway thinking dan agency thinking, merupakan komponen yang saling melengkapi, bersifat timbal balik, dan berkorelasi positif. Juga terdapat 4 karakteristik psikologis yang dimiliki seseorang dengan tingkat harapan tinggi. Karakteristik yang pertama yaitu optimis, yang kedua memiliki cara pencapaian tujuan terhadap kehidupannya, yang ketiga harga diri atau self-esteem tinggi, yang keempat memiliki persepsi tentang kemampuannya dalam pemecahan masalah. Optimis
Seseorang dengan harapan yang tinggi pasti optimis, namun tidak sebaliknya. Mereka yang optimis memiliki suatu energi mental terkait dengan pencapaian tujuannya, namun mereka tidak selalu memiliki pemikiran terkait dengan cara pencapaian tujuan. Optimis tampak berkaitan erat dengan willpower, namun tidak dengan way power. Yang kedua, memiliki cara pencapaian tujuan terhadap kehidupannya. Seseorang dengan tingkat harapan yang tinggi cenderung memiliki keyakinan bahwa dirinya sendiri memiliki kendali terhadap hidupnya dan dirinya sendiri menentukan nasib hidupnya. Selanjutnya yaitu harga diri atau self-esteem tinggi. Seseorang yang terbiasa mengembangkan willpower dan way power terkait dengan tujuannya akan memiliki harga diri yang positif dalam berbagai situasi. Mereka berpikir positif dengan diri sendiri karena mereka mengetahui bahwa mereka telah meraih tujuan mereka di masa lalu dan melakukan hal yang sama untuk tujuan di masa yang akan datang. Harga diri orang dengan tingkat harapan yang tinggi tampil dalam ruang privat terkait dengan perasaan bangga terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, memiliki persepsi tentang kemampuannya dalam pemecahan masalah. Kemampuan seseorang dalam pemecahan masalah berkaitan dengan pemikiran seseorang terkait dengan cara pencapaian tujuan. Pada saat mengalami situasi sulit dalam melakukan cara yang biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan, mereka menjadi sangat berorientasi pada tugas dan menjalankan cara alternatif untuk mencapai tujuan. Mereka cenderung telah mengantisipasi permasalahan dengan mengembangkan perencanaan dengan sistem backup atau cadangan untuk mengatasi kemungkinan mengalami suatu kesulitan. Materi selanjutnya yaitu 5 macam harapan manusia. Yang pertama, harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup. Yang kedua, harapan untuk memperoleh keamanan. Yang ketiga, hak untuk mencintai dan dicintai. Nomor 4, harapan diterima di lingkungan. Dan yang kelima, harapan memperoleh perwujudan cita-cita. Contoh harapan, yang pertama, seorang anak kecil pun dapat mempunyai harapan dalam dirinya. Misalkan, seorang anak mempunyai harapan untuk mendapatkan hadiah dari orang tuanya, serta orang di sekitarnya pada saat dia berulang tahun. Untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkannya, dia dapat melakukan meminta langsung terhadap orang tuanya. Contoh yang kedua, seorang remaja mengharapkan orang yang dicintainya dapat menerima cintanya dan menjalin suatu hubungan. Dari hal yang diharapkan tersebut, dia dapat melakukan hal-hal yang dibilang tidak masuk akal. Hal-hal tersebut pun dilakukan hanya untuk mendapatkan perhatian dan cinta dari pasangannya tersebut. Contoh harapan yang ketiga, seorang pelajar menginginkan mendapat nilai bagus dan dapat lulus dengan nilai yang baik, maka dia dapat melakukan beberapa hal untuk mendapatkan nilai terbaik. Contohnya, dengan cara belajar dengan giat, baik, dan serius, serta meminimalisir kegiatan bermainnya. Dan contoh yang keempat, seorang yang sudah dewasa yang berharap naik pangkat dari pekerjaannya. Dia akan berusaha menjadi lebih baik lagi terhadap pekerjaannya dan berperilaku baik dalam kesehariannya agar dapat mencapai yang telah diharapkannya. Kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pada dasarnya manusia dan harapan itu berada dalam satu naungan atau berdampingan. Setiap manusia pasti mempunyai harapan. Manusia tanpa harapan berarti manusia itu mati dalam hidup. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini. Sekian materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jika sekiranya ada hal yang mengganjal, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih.